Berjumpa kembali bersama saya, Sally Rospita Simanjuntak AMT-FAM, Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, golongan 2C, Pengelola Kefarmasian. Dengan pengampu materi, Ibu Yang Nur Mahlia, SST MKes. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang core value ASN kompeten. Kompeten merupakan kata sifat menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu secara memadai atau kapasitas mental seorang untuk memahami suatu proses. Seseorang yang gak kompeten saat mereka dapat melakukan tugas tertentu. Poin penting kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Aspek konsepsi kompetensi. Yang pertama, kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang yang menyangkut karakteristik bakat, motif, dan motivasi. Yang kemudian kedua, kemampuan teknis yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas teknis. Yang ketiga, kemampuan seorang dalam hal manajemen, kepemimpinan, dan administratif. 3 kompetensi yang harus dimiliki ASN. Yang pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan kembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kemudian kompetensi sosial, kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan kembangkan terkait dengan pengalaman interaksi dengan masyarakat. 5 karakteristik kompetensi. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, motif. Yang keempat, watak. Dan yang kelima, konsep diri. Landasan hukum kompetensi ASN terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Mengapa PNS harus memiliki kompetensi? Di antaranya karena tuntutan tugas, pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik, pelaksanaan kepemerintahan yang baik, dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan yang strategis, yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa ditolak dan dicegah lagi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian, yang ketiga, perbaikan sistem tata kelola atau manajemen urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, perbaikan sistem reward dan punishment. Yang kelima, perbaikan etika dan moralitas PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa KROP dan kode etik PNS dan meningkatkan pengawasan. Lalu, bagaimana meningkatkan kompetensi PNS? Yang pertama, penataan kembali kelembagaan organisasi, sumber daya manusia, aparatur, dan tata laksana atau manajemen pemerintahan dengan ukuran yang pas atau right sizing, sesuai dengan tujuan, urgensi, visi, dan misi yang diemban. Yang kemudian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat atau PNS dalam perumusan kebijakan, pemberian pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Inilah implementasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikuti diklat dan rapat berkala demi meningkatkan mutu pelayanan di Dinas Kesehatan.